Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barki Soraya dari kelas 11 IPA 1. Pertama-tama, saya sangat berterima kasih kepada Dr. Linda MM yang telah mengizinkan saya untuk berpresentasi pada hari ini. Saya akan berpresentasi biografi Muhammad Hatta. Salah satu pahlawan Indonesia yang kita kenal dengan Muhammad Hatta atau Bung Hatta memiliki nama asli Muhammad Attar. Lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1002 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Ia pernah menjabat seperti Menteri Pertahanan Indonesia dan juga Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Ia memiliki 3 seorang putri dan menikah dengan Rahmi Rachid. Berikut pendidikan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta mulai bergerak di bidang politik saat ia bersekolah di Belanda pada tahun 1921 sampai 1932. Pada saat itu, beliau masuk organisasi Indische-Vereniging yang awalnya adalah organisasi biasa, namun berubah menjadi organisasi politik setelah adanya pengaruh dari 3 serangkai, yaitu Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dwes Dengker. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dari pengolahan majalah Hindia Putra yang lalu berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1926, beliau diangkat menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia. Di bawah pemimpinan ini, ia lebih fokus mengamati perkembangan pergerakan di Indonesia dan memberikan banyak ulasan dan banyak komentar di media massa Indonesia. Pada tahun 1927, Muhammad Hatta mengikuti sidang pertama Liga Menentang Imperialisme, Penindasan Kolonialisme, dan untuk kemerdekaan Indonesia di Frankfurt, Jerman. Pada 25 September 1927, Hatta dan Ali Satronmijoyo ditangkap oleh pemerintahan penguasa Hindia Belanda atas tuduhan pengikutan partai terlarang yang berhubungan dengan Semaun. Dengan kata lain, mereka dituduh terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI dari tahun 1926 sampai 1927 dan melakukan penghasutan agar menentang kerajaan Belanda. Muhammad Hatta sendiri mendapatkan hukuman 3 tahun. Pada tahun 1931, Muhammad Hatta mundur dari PI karena ingin fokus skripsi. Kemudian, pada tahun 1934, beliau diasingkan ke Bovendigul selama 1 tahun. Setelah menjalani masa pengasingan di Bovendigul, ia dipindahkan ke Banda Neira. Pada tanggal 18 Desember 1941, Angkatan Perang Jepang menghancurkan Pearl Harbor dan ini memicu Perang Pasifik. Saat lepas dari masa pengasingan, Muhammad Hatta bertemu dengan Mayor Jenderal Harada yang menawarkan untuk kerjasama. Jika beliau mau, ia akan diberi jabatan penting. Jepang mengharapkan agar Hatta memberikan nasihat yang menguntungkan, akan tetapi Hatta memanfaatkan hal ini untuk pembelaan kepentingan rakyat Indonesia. Saat lepas dari masa pengasingan, Muhammad Hatta bertemu dengan Mayor Jenderal Harada yang menawarkan untuk kerjasama.
Jika beliau mau, ia akan diberi jabatan penting. Jepang mengharapkan agar Hatta memberikan nasihat yang menguntungkan, akan tetapi Hatta memanfaatkan hal ini untuk pembelaan kepentingan rakyat Indonesia. Memasuki 1979, kesehatan Bapak Tiga Putri ini menurun drastis. Kedua kakinya juga sering kaku sehingga membatasi geraknya. Karena itu, pihak keluarga meminta Bung Hatta untuk mengurangi jadwal kunjungan ke daerah-daerah dan aktivitas lainnya supaya lebih banyak beristirahat di rumah. Ini 1979, Kongres Asosiasi Sarjana Ekonomi Indonesia berlangsung di Jawa Barat. Bung Hatta tidak hanya memaksa diri untuk hadir, melainkan juga menulis uraian yang cukup panjang untuk teks pidatonya di hadapan peserta kongres. Pada 3 Maret 1980, Bung Hatta masuk Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk menjalani serangkaian perawatan. Pada tanggal 13 Maret 1980, kondisi fisik suami Rahmi Rachim itu akan kian merosot sehingga harus menjalani tindakan medis di ruang ICU. Pada pukul 18.56 waktu Indonesia Barat, Muhammad Hatta menembuskan nafas yang terakhir. Selama kuliah, Hatta dikenal sebagai seorang teman kepribadian yang kuat, disiplin yang tinggi serta tanggung dalam memegang prinsip, dan berkumpul dengan teman-temannya yang lebih suka membincangkan serius tentang bangsa dan negara. Ia pernah menyatakan pada temannya bahwa mahasiswa Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penderitaan dan kesengsaraan. Sekian presentasi saya pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.